Now, in the 1960s, a lot of the Indonesian roads were filled with European and American car manufacturers, such as Ford, Pontiac, Mercedes-Benz, Chevrolet. Slowly but surely, Japanese car makers also made their way onto Indonesian roads. We saw this, such as the brand Mazda. Now today, we're going to talk about the Mazda B600. It's a small pickup truck that's agile, yet very fun. Take a look with me. Mazda Porter and Porter Cab is a series of small trucks and K cars manufactured by Mazda. In 1961, the Mazda car with the code B360 for the first time hit the road with the van and pickup variety. In 1965, Mazda created the model B600. The model is not much different from the B360, but the Mazda B600 has a very high historical value. This is because it is the first Mazda that entered into Indonesia. Now, different from other Japanese cars that entered into Indonesia, that was usually used as military operating vehicles or for public transportation, the Mazda B600 was used as a service vehicle for civil servants and state institutions. Kula Pak DBI Budiono. Saya bukan kolektor, saya hanya pecinta dan penikmat serta pelestari mobil tua. Lah kalau ditanya, mobil apa Pak D? Tergantung hati saya. Saya diberi bapak saya sepeda SMA. Saya tuker, saya tambah uang 60.000. Jadi saya mainnya Mazda. Lulus SMA, mau kuliah, Mazda saya jual. Saya buat kuliah, di kemudian hari saya punya angan-angan, punya rumah hobi. Ya begini nih, mobil ya nggak punya mas. Pensiun nggak punya mobil, keadaan kurang sehat. Saya harus punya Mazda kotak lagi. Karena masa kecil saya, bapak saya punya Mazda. Akhirnya itu, Mazda itu datang satu-satu. Dari yang mulai ratusan ribu, sampai yang ex Keraton Solo itu jatuh saya. (2018-2022) saya itu baru cinta lagi sama Mazda kotak atau Mazda B600. Kenapa? Istri saya ngajak pacaran lagi. Saya pikir suruh cari pacar ya. Ternyata ngajak pacaran lagi. Lah pacaran saya dulu tuh naik Mazda kotak ini loh mas. Mazda saya yang jatuh ke Bali. Dia telepon, Pak D, Mazda mau saya lepas lagi. Wah lah langsung saya beli tuh Mazda. Tambah gendeng saya. 1, 2, 3 lah hitungnya sendiri sekarang. Saya sebenarnya tidak suka tidak original. Misalnya mesinnya tidak asli Mazda. Itu saya tidak suka. Walaupun pakai AC, walaupun kenceng, hati saya beda rasanya. Karena saya sukanya yang original. Tapi tetap punya, harus. Untuk edukasi tadi loh. Mazda B600 Mas Bei. Ayo kita ramaikan. Halo Pak DB, apa kabar? Terima kasih udah ngundang rumahnya Pak D nih. Amazing banget nih, banyak mobilnya Pak D. Sama-sama mas, suaranya lama di luar negeri. Ya. Iya Pak, bener tapi Pak D. kagum kan? Kagum. Dengan Indonesia ini penuh dengan segalanya, oke? Bener banget Pak D. Bentar, saya tutup dulu ya. Siap Pak D. Ya. Gimana nih Pak D, kalau saya lihat Pak D ini kan di rumahnya ini amazing banget, ada banyak mobil Mazda ya? Ya. Kenapa Pak D sangat tertarik sama kagum sama Mazda ini? Mobil kenangan masa bercinta dengan istri saya. Jadi karena kenangan masa bercinta itu Ya. sangat tertarik sama Mazdanya. Bahasa Inggris apa? Love story. Love story. Bener Pak D, bener. Ya. Nah Pak D, ini kan Mazdanya banyak nih, karena love story. Nah, Mazdanya ini semua sehat semua? loh, STNK-nya kalau ada yang bertahun-tahun mati, buat kamu. Oh bener nih Pak D. Oh silahkan. Ntar saya cek ya satu-satu ya. Silahkan. Nah, jangankan STNK atau hidup atau enggak. Kalau Mazda saya, kunci kontaknya ini ada yang bukan Mazda. Loh, Iya. ya kan? Ini Mazda. Iya. Kalau misalnya Bu An ketemu
Mazda mesti kunci kontaknya Suzuki, mobilnya bawa pulang gratis. Saya tambah 1 bonus. Harus saya cari ya Pak De ya. Dan mobil itu kuncinya ya 1. Jepang ya, mobil Jepang ya. Beda dengan mobil Eropa, misalnya Peugeot, itu beda-beda. Kunci kontak sendiri, kunci pintu sendiri, kunci tangki bensin sendiri, kunci bagasi sendiri. Tapi kalau Jepang, 1 mobil, 1 kunci. Nah, Pak De, tadi kan Pak De udah banyak cerita tentang Mazda dan koleksi Mazdanya banyak banget. Tapi saya mau spesifik tanya tentang Mazda B600 ini. Apa yang spesial buat Pak De dari Mazda B600 ini? Mobil ini kecil, mungil, indah, dilihat cantik. Kecil, mungil, indah. Dilihat cantik. Nah, lucu toh? Iya. Dan orang tidak percaya bahwa ini bisa muat. Nanti kamu tinggi kan, posturmu tinggi, bisa masuk di Mazda loh. Oke. Lah, lucu toh? Iya. Aneh kan? Iya, iya. Dan bisa buat ngangkat barang. Pak De sebagai pecinta mobil Mazda B600 ini, ada berapa orang lagi sih di Indonesia Pak De yang cinta mobil Mazda B600? Koleksi atau kolekdol? Beda, kalau koleksi itu benar-benar dikoleksi, kalau kolekdol itu ikut-ikut. Jadi saya seneng main Mazda, ikut-ikut miara Mazda terus nanti dijual. Tapi itu enggak salah, itu benar. Cuman harus pakai toto kromo, pakai aturan. Yang koleksi beneran banyak, cuman tidak etis lah kalau saya sebut. Ada satu yang akan saya tunjukkan ke kamu bahwa ini bukan hoak. Bentar ya. Ya Pak De. Jadi saya main mobil Mazda ini, saya belajar dari brosur. Wah, brosur original ya nih? Original. Saya kemarin membuat pickup ini diketawain orang. Mazda itu tidak ada pickup versinya. Saya langsung keluarkan ini. Ada kan versi pickupnya? Iya. Nah, jadi ada versi deluxe, Iya. ada versi biasa, ada versi pickup. Ada 3 versi ya Pak De ya? Nah, Pak DB, Siap. Pak De kan tadi udah sharing juga nih beberapa fun fact menarik. Ya. Saya juga punya fun fact Pak De. Apa? Yang pertama fun fact-nya adalah bahwa mesin yang original yang dibekali buat Mazda B600 ini cc-nya 600 cc. Betul. Which is kayaknya 600 cc itu banyak dipakai motor-motor ya, kayak misalkan Harley Davidson atau gitu. Gimana Pak De tanggapannya? Betul sekali. Mobil ini memang mesinnya sering dipakai untuk merubah atau memodifikasi atau mengcustom. Jadi motor itu mesinnya Mazda. Betul. Nah, fun fact yang kedua Pak De. Siap. Kalau yang saya baca-baca, Pak De zaman dulu ya, Mazda B600 ini sering dipakai oleh negara. Misalkan Sekretariat Negara buat PNS, ataupun Menteri Pekerjaan Umum dan Listrik. Bener nggak tuh Pak De? Bener sekali. Bahkan saya punya. Yang mana Pak De? Ini yang belakang ini. Yang ini ya? Iya. Nah, fun fact yang ketiga dan yang terakhir saya punya, mobil Mazda B600 ini dijulukin sebagai mobil kotak sabun. Karena zaman dulu kan orang pakai sabun batang kotak-kotak gitu ya. Bener nggak tuh Pak De? Gimana Bener tanggapannya? sekali, ya bener itu. Bener. Saya pun sampai sekarang kalau anak saya nanya, ayah mau pergi naik apa? Mazda kotak. Karena bentuknya kotak, betul Betul sekali. banget ya. Betul. Itu Pak De, fun fact yang saya punya buat Pak De. Menarik nih cerita dari Pak De, saya senang dengarnya Pak De. Tapi selanjutnya Pak De, kita harus review nih mobil dari depan, eksterior, dari samping, begitu juga dari interior. Terus nanti kita test drive. Alright guys, we still have a lot more stories with Pak De. After the short break, stay with us on Auto Day. Alright guys, welcome back on Auto Day, where we're here with Pak Debe Budiono, and we're talking about his Mazda B600. Now the Mazda B600, there's a few different types. There's a pickup truck, which is what we have behind here, but there's also a passenger van, which has other seats in the back of the car. Saya mau langsung tanya nih Pak De, ini kan mobil dari tahun 60-an Pak De ya? Ya. Kan nggak mungkin nggak mengalami restorasi ya? Bagian mana Pak De yang paling susah atau paling rumit, bikin Pak De pusing untuk restorasinya? Mengembalikan ke bentuk aslinya. Jujur, 3 mobil saya kanibal. 3 mobil saya kanibal untuk menjadi mobil satu. Untuk jadiin satu ini yang sekarang?
Karena saya gini, nomor satu tuh yang penting legalitas untuk surat. 2, bentuk fisik. 3, pernak-perniknya harus seperti pada zamannya. Nah, Pak De kan tadi bilang 3 mobil di Kanibal buat jadiin satu ini. Proses restorasi itu hingga original seperti gini berapa lama Pak De? Nah, ini terkendala pandemi, otomatis berhenti. Nah, ini kurang lebih ya 3 tahun. 3 tahun Pak De. Kurang lebih ya 3 tahun. Tapi udah selesai atau kira-kira Pak De masih ada yang mau dilakukan? Pernik-perniknya belum, Mas. Tapi secara garis besarnya sudah. Nah, Pak De, terkait penampilan Mazdanya nih dari depan nih. Ini kan banyak nih yang cantik banget. Saya mau nanya pertama dari lampunya. Lampunya bulat dan original seperti begitu ya Pak De? Iya, Desainnya. iya. Ini asli semua. Semua ya? Asli semua, detailnya asli. Kalau masalah lampunya sekarang pakai halogen, dulu seal beam. Sekarang halogen karena mata tua ya, Mas. Tapi uniknya juga lampunya bulat, tapi lampu sennya juga bulat ya Pak De ya? Kan sebenarnya jarang nih lampu sen yang bulat. Itu keindahan. Mau mobil, mau lukisan. Lanjut dari lampu Pak De, ini logo Mazdanya tuh yang logo Mazda masih original zaman 60-an ya, beda dengan logo Mazda zaman sekarang ya. Ya, betul. Ini lukisan fontnya, begitu Ya. juga dengan M-nya ya. Betul. Kok antik ya? Keantikannya, keindahannya ada di sini. Nah, lanjut nih Pak De, di belakang logonya nih ada grill-grillnya ya Pak De ya. 64 akhir sampai terakhir ini kan 68 ya di Indonesia. Grillnya ini lurus. Lurus. Ya. Tapi kalau yang seknek tadi dipakai tahun 60 sampai 63 awal, 63 akhir juga masih ada. Itu grillnya monyong, kalau orang bilang maju karena monyong. Nah, dari grillnya nih Pak De, grillnya lurus, grillnya masih original, hingga ini ya, Bumper. bumpernya krom ya Pak De ya? Krom besi Besi lagi. dan selalu cacat di sebelah kanan. Kenapa gitu Pak De? Karena Mazda ini kelemahannya remnya kadang blong. Makanya mobil tua yang paling utama harus ada handbrake. Yang kedua kita analisa kenapa dia blong. Makanya master rem atas saya tidak pakai Mazda. Saya pakai Toyota. Karena menghindari itu tadi blong. Bapak saya pernah, saya pun pernah. Makanya saya udah pengalaman ini mobil. Jadi dari bumper yang krom besi sangat penting karena remnya bisa blong. Tapi kita lanjut Pak De ke dalamnya nih Pak De. Ini dalamnya pakai mesin apa nih Pak De? Mesin aslinya. Mesin aslinya dari Mazda. Aslinya. Hanya yang saya rubah dinamo ampere, dinamo pengisian. Yang tadinya sistemnya cat out, saya pakai sistem IC. Jadi nggak perlu kenceng, sudah ngisi aki. Karena apa? Ampernya harus besar karena pakai lampu halogen, klakson. Iya. Nah Pak De, saya mau nanya juga nih. Itu yang merah apa tuh Pak De? Ini Saya agak bingung. tangki oli. Tangki oli. Ya, jadi mobil ini tidak pakai air radiator. Yang didinginkan oli. Oli didinginkan oleh kipas. Kipasnya yang belakang dinamo ini. Selain mendinginkan mesin, dia mendinginkan oil. Oh gitu. Ya, VW-nya Jepang ya ini. Pak De, satu lagi yang saya mau tanya nih Pak De, yang saya lihat ya dari mobil Mazda B600 ini. Spionnya ini tuh di depan mobilnya ya, nggak di samping pintunya ya, kayak mobil-mobil biasa. Spion tanduk ini gimana ceritanya Pak De? Nah, di era 80 pertengahan itu sudah mulai di pintu ya. Di era 60-70, spion itu adanya di depan, makanya dinamakan spion tanduk. Spion tanduk itu pun macam-macam. Ada yang versi originalnya mobil atau aksesoris zaman dulu. Namanya spion Napoleon misalnya begitu. Saya tidak mungkin memasang aksesoris saat ini. Di dalam harus ada CD-nya, nggak ketemu. Jadi emang spionnya khusus pada zamannya itu. Oke Pak De, kayaknya dari depan mobil kita udah bahas panjang lebar. Saya ajak Pak De kita lihat ke sebelah sampingnya yuk. Ya, saya tutup dulu ya. Ya, sini saya bantu Pak De. Naik, nah, gitu kan. Nah ini caranya dibanting Mas, lepas gini. Ya, lepas. Dah. Nah, Oh gitu Pak De. Alright guys, we're now on the side of this car, this Mazda B600 owned by Pak De, and we're going to see what's going on the side here. Pak De, saya mau langsung tanya nih Pak De, ini kaki-kakinya gimana Pak De mobil B600 ini? masih asli semua. Bahkan ban, ring 10, Ya. pelek original, wheel dopnya pun asli. Masih ada simbolnya, Ya, hanya saya chrome ulang. semua original ya, hebat Semua banget. Nggak ada yang original. perlu custom ya. Tidak ada yang saya custom. Terus Pak De, saya mau tanya nih, ini kan kita ngomongin B600 yang versi pickupnya ya. Ini lumayan luas juga nih Pak De pickupnya, background ya. Iya. Bahkan untuk versi pickupnya, kamu lihat di manual book, Ya,
Yang tadi Pak De tunjukin. Asli, ini saya copot dari bak aslinya. Dan tempatnya ban serep juga aneh toh. Iya, di luar sini ya. Bukan main-main, ini asli. Kita ke dalam mobilnya, mau lihat dalamnya silakan, gimana Pak De. monggo. Alright guys, I'm now inside Pak De Bey's Mazda B600 and we're going to talk about the interior of this car and what's going on here. Nah, Pak De, interiornya nyaman ya kesannya ya buat badan saya gede tapi masih bisa masuk. Mungkin apa orang dulu kecil-kecil kali ya? Tapi masih bisa masuk kok, tenang aja. Untuk joknya sendiri, Pak De original ya? Joknya asli, busa saya ganti, kain saya ganti, semirip yang dulu, cuman warnanya dulu kan coklat. Saya kurang suka, saya suka itu jok itu warnanya hitam. Hitam ya? Ya. Setirnya ini original. Asli, bahkan tombolnya baru nih. Dan berfungsi. Tombol semua, tombol termasuk tombol lampu kecil, semua ada pada posisinya waktu zamannya. Wiper juga di wiper, tombol cuk di tombol cuk, indikator oli ada, indikator CHG ada, semua harus pada posisinya. Semua original ya? Iya. Jadi ini transmisinya Pak De? Ya, transmisinya hampir mirip Mitsubishi Colt T atau L300, hanya terbalik. Satunya Colt, tiganya Mazda. Jadi kebalik itu doang. Gitu. Ya. Tapi untuk heat indicator ada nggak Pak De? Kalau Pak De kan tadi bilang sekali-sekali takut dibawa itu kan bisa kepanasan ya? Ya. Itu ada nggak Ah. untuk monitoring? Mobil yang berpendingin udara biasanya dia kalau tenaganya mengurang, jadi tenaganya lemah, dia overheating. Jadi mobil tua itu ibarat pacar atau istri, feeling kita harus kuat. Iya. Wah ini ada apa ya, gitu lah, itu kuat. Tapi satu saya mau nanya nih Pak De, ini setirnya agak lebih ke kiri ya, sedangkan pedal-pedal gas pedalnya di sebelah kanan. Agak miring dikit ya, nggak lurus ya, sejajar. Emang Mazda desainnya gitu Iya, ya? desainnya gitu. Mungkin karena itu nanti supaya kamu kalau masuk tidak kerepotan. Ini atas-atasnya juga masih bersih banget nih Pak Oh De. iya, saya ganti baru. Ganti baru ya? Ganti baru. Tapi kalau mobil-mobil lama ini kayak kropos-kropos atau korosinya udah Sudah saya buang, sudah diles ulang. Makanya bekas lasnya juga ada. kelihatan ya bekas Dan las. saya tidak mau di bawah itu didempul. Karena tempat air didempul cepat rusak lagi. Biarin aja. Loh ini las-lasan. Inilah seninya. Terus dari door trimnya nih Pak De, door trim ini juga udah mengalami ini ya? Mengalami restorasi. Tapi masih OEM sebenarnya. Ya. Kayaknya oke Pak De, saya udah nggak sabar nih pengen coba Pak De bawain. Oke. Kira-kira Pak De aja yang bawa ya? Oh iya. Kita ajak muter. Karena kalau rusak kamu nuker loh nanti. enggak. Setuju Pak De. Ya, enggak. Okay guys, we're gonna take this for a quick ride. Don't go anywhere. This is gonna be an exciting ride right after the break. Stay with us on Auto Day. Alright guys, we're now inside Pak De Bey's Mazda B600. We're taking it for a drive. And here we go. It's exciting. Nah, Pak De, kira-kira kalau Pak De lagi bawa Mazda B600 ini, apa yang perlu diketahui Pak De kalau ada orang misalkan nanti beli atau minjem mobilnya Pak De nih? Yang utama harus tahu di mana dia harus menempatkan kaki, handrem. Jadi dia tahu kalau ada remnya nggak fungsi, bisa pakai rem tangan. Kalau dari segi suspensinya gimana Pak De? Nah, ini kamu rasain, enak nggak? Tapi kita belum lewatin posisi tidur. Oke. Nah, ini kita coba ini naik Nah, posisi ayo. tidur. Nah, oke. Oke Pak De, enak kok, nggak keras, nggak ngebanting gitu ya. Kalau Pak De power steering sendiri belum ada ya? Kalau sekarang kan power steering ya kan. Iya. Kalau dulu steering by power. Nah. Pak De sendiri berat nggak bawanya? Gua, bannya kan kecil. Banyak kecil jadi enak, muternya gampang ya, nggak berat ya? Enggak, sama sekali. Kamu lihat kan? Iya Pak De. Speedometer jalan, tarikan oke. No, ya kan? Masih bisa akselerasi juga ya? Tapi Pak De sendiri pernah nggak coba ngetes kira-kira kecepatan maksimumnya berapa Pak De? 100 mentok saya berani. Mentok pernah? Ya, kita masuk tol ya habis ini. Oke? Iya, saya percaya kok Pak De, tenang aja. 100 km per jam. Kalau ron sendiri, ronnya ron berapa Pak De? Saya pakai Pertalite. Tapi karena sekarang Pertalite ini kan antri, saya juga nggak mau ribet, masih siap Pertamax, beda-beda dikit kok. Beda-beda dikit ya? Iya. Pak De sendiri kan bilang ini pajaknya tuh masih hidup ya rata-rata Iya. mobil ya?
Kalau setahun tuh bayar berapa STNK-nya Pak De? Nggak lebih dari 500, paling 300, 400. Kita coba kenceng ya. Coba ya Pak De ya. Kita coba kenceng. Ya kan? Iya, Enak. Enak Pak De? Ya, enak, kenceng. Mau apa lagi? Nah, nggak saya rem ya. Iya Pak De. Siap-siap, saya tidak ngerem. Pak De, kalau ada orang mau nyari sendiri Mazda B600 seperti gini, zaman sekarang bisa cari di mana sih Pak De? Apakah online, komunitas, Bisa pameran? online, komunitas, cuman harus hati-hati. Nah, Yang tipsnya di- apa Pak De tipsnya? Tipsnya yang utama nomor mesin, nomor rangka, BPKB, STNK harus sama. Sama semua ya, karena kalau berubah berarti mungkin nggak ori ya. Ya, bahaya. Kalau orang sekarang bisa nyari mobilnya Pak De, kira-kira berapaan sih pasarannya? Tergantung kondisi, tergantung tingkat keoriginalan. Jadi semakin original, semakin kondisinya bagus, semakin mahal ya. Semakin mahal otomatis. Kalau untuk spare partnya sendiri kan Pak De sendiri punya stok spare part banyak nih. Tapi kalau ada orang mungkin penonton yang nggak punya stok spare part, mereka suruh cari kemana Pak De? Internet ada, cuman harganya nggak masuk di akal normal. Kenapa Pak De harganya nggak masuk normal? Ya Nggak masuk biasa akal? lah. Di mana ada kesenangan itu pasti ada pedagangnya yang jual harga nggak masuk akal. Pak De sendiri ikutan klub-klub mobil Mazda klasik nggak? I'm free. Saya orang bebas. Tetapi saya membuat pelestari dan pecinta Mazda B600. Kalau yang pecinta dan pelestari Mazda B600 ini ada berapa komunitasnya Pak De? Anggota Ya. kurang lebih 30. Di Jakarta atau di seluruh Indonesia? Jakarta, Bandung, Jogja. Pak De, tips untuk perawatan mobil Mazda yang antik seperti B600 ini gimana Pak De tipsnya? 1. Oli harus terjaga. SI-nya 20-50. Jangan dikasih ori encer, panas. 2. Cek minyak rem. Dah, itu doang. Hari yang cerah. Makasih banyak Pak De. Sami-sami. Matur nuhun. Nggih, sami-sami matur nuwun nggih, Mas. Matur nuhun Pak De. Terima kasih udah sharing banyak tentang Mazda B600. Sama-sama. Sama-sama. Saya ya matur thank you ya. Alright guys, I think that wraps up today's episode of Auto Day. It was so great talking to Pak Debe, learning about Mazda B600 and all the classic cars that he's worked with throughout Indonesia. That wraps up today's episode of Auto Day. Make sure you tune in for the next episode where we review another classic car. See you later guys. Bye-bye.